Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi syarhi kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madzhab Ibn Idris Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadhili rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Pada pembahasan terakhir kita sudah selesai pada pembahasan rukun salat. Ya, beliau sudah sebutkan ada 17 rukun salat dan sudah kita sebutkan bahwa yang benarnya ada 13. Ada 13 rukun salat dengan tumaknina digabungkan ke setiap rukun. Yaitu ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. 6. Kata beliau rahimahullah pada pembahasan berikutnya, syurut sihhatis shalah. Syarat syah salat. Syarat syah salat ini juga merupakan kewajiban salat, tapi kewajibannya sebelum mulai salat. Jadi kewajiban yang dibebankan sebelum orang mengerjakan salat. Kalau rukun salat itu kewajiban yang ada di dalam salat. 6. Persamaan antara syarat dengan rukun, kapan ditinggalkan dengan sengaja maka sama-sama membatalkan sholat. Rukun sholat kalau ditinggalkan batal sholatnya, kalau ditinggalkan dengan sengaja. Kalau syarat ditinggalkan dengan sengaja juga apa? Batal sholatnya. Yang membedakan adalah kalau ditinggalkan dalam keadaan tidak sengaja. Nanti akan diterangkan. Rukun sholat kalau ditinggalkan tidak sengaja tidak batal sholatnya, jelas. Tapi apa? Kalau dia tinggalkan suatu rukun sholat dan dia masih berada di rakaat yang sama, maka dia harus mundur apa? Mundur ke rukun sholat yang dia tinggalkan. Tidak boleh dia lanjut rakaatnya. Dia harus mundur ke rukun sholat yang dia tinggalkan. Kapan dia tetap lanjut? Maka rakaat yang itu yang tidak syah. Bukan sholatnya tidak syah, rakaatnya toh tidak syah. Saya kasih contoh, kalau ada orang lupa baca Al-Fatihah. Lupa baca Al-Fatihah. Kalau dia lupa baca Al-Fatihah, ya sudah kita sebutkan bahwa Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat. Baik imam maupun makmum, sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, wajib secara mutlak. Nah, kalau ada orang lupa baca Al-Fatihah, dia ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dia ingat, oh saya belum baca Al-Fatihah tadi. Ini kalau dia bukan makmum ya, dia bukan makmum, dia imam atau salat sendiri. Pas duduk di antara dua sujud, dia baru ingat saya tidak baca Al-Fatihah tadi. Maka dia harus tinggalkan duduknya, dia berdiri kembali untuk baca Al-Fatihah. Nah, sampai sini, dia tinggalkan posisinya duduk di antara dua sujud, dia tinggalkan, dia berdiri mundur ke belakang, ya bukan mundur ke belakang. Dia mundur ke gerakan baca Al-Fatihah. Ini berdiri saat itu juga dan baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, ruku kembali, i'tidal kembali, karena yang tadi yang sudah terlanjur dikerjakan tidak sah semua. Tapi salatnya tidak batal. Kenapa? Karena dia tinggalkan Al-Fatihah tidak sengaja, lupa atau yang semacamnya. Paham ya? Kalau misalnya dia lupa baca Al-Fatihah, kalau dia ingat, perhatikan, misalnya dia lupa baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Rakaat kedua. Kalau dia ingat belum baca Al-Fatihah di rakaat kedua dan dia ingatnya sebelum duduk tahiyat awal, sebelum dia ingat, ya, dia ingat misalnya pas sujud kedua. Sujud kedua, jelas sampai sini, di rakaat kedua. Pas sujud kedua dia ingat belum baca Al-Fatihah, dia tinggalkan sujudnya, dia langsung apa? Dia langsung berdiri baca Al-Fatihah, baru ulangi semua yang sudah dikerjakan. Enggak boleh dia langsung lanjut salat.
Kapan dia langsung lanjut salat, batal salatnya. Batal salatnya. Ini bagi imam atau yang salat sendiri. Paham? Tapi kalau dia misalnya dapat mengingat saya lupa baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Kapan dia ingat? Di rakaat ketiga. Paham? Sudah tasyahud awal, dia berdiri ke rakaat ketiga. Di rakaat ketiga dia pikir-pikir, tadi kayaknya di rakaat kedua saya belum baca Al-Fatihah, saya lupa. Maka rakaat ketiganya jadi rakaat kedua. Rakaat yang dua tadi yang terlanjur dia kerjakan tidak sah. Paham? Tidak sah. Rakaat tiga yang sekarang dia kerjakan berubah jadi rakaat kedua. Nanti dia tasyahud lagi. Karena tasyahud yang tadi sudah terlanjur dikerjakan tidak sah. Paham? Dia tasyahud kembali, nanti tinggal berarti sekarang jadi rakaat kedua, nanti berdiri lagi rakaat ketiga. Itu kalau dia imam atau sholat sendiri. Kalau dia makmum misalnya, saya tidak baca Al-Fatihah di rakaat kedua, ya sudah, tidak boleh dia kembali karena dia ikuti gerakan imam. Tapi nanti ketika imam salam dia harus tambah satu rakaat. Ini berlaku untuk semua rukun sholat. Apakah dia tinggalkan Al-Fatihah, dia tinggalkan ruku, dia tinggalkan sujud, dengan syarat tidak sengaja. Karena kapan sengaja batal sholat. Paham? Jadi rukun kalau ditinggalkan tidak sengaja itu masih bisa ditutupi, masih bisa diganti, ditambah satu rakaat. Tapi kalau syarat syah sholat ditinggalkan walaupun tidak sengaja, batal. Tidak sengaja kentut, batal. Beda kalau tidak sengaja bicara, ya kan? Kemarin sudah kita sebutkan, atau akan disebutkan nanti ya di pembatal sholat. Atau misalnya dia lupa kalau tadi dia tidak wudhu, padahal sudah buang air. Maka ini biar sudah selesai sholatnya, wajib ulang sholatnya, wajib ulang. Ada orang misalnya junub, pas junub dia pergi mandi, tapi pas mandi tidak niat mandi junub, mandi biasa saja niatnya. Setelah itu sholat. Setelah selesai sholat baru dia ingat saya junub. Maka di sini sholatnya tidak syah. Dia wajib mandi junub kembali baru sholat. Walaupun dia lupa bahwa dia junub. Jadi perbedaannya antara rukun dengan syarat syah sholat. Rukun kalau ditinggalkan karena tidak sengaja atau lupa, ada cara menggantinya. Tidak langsung batal begitu, enggak. Ya, ada cara menggantinya. Jadi tambah satu rakaat, ditambah rakaat. Tapi kalau syarat sholat ditinggalkan, walaupun tidak sengaja lupa, tetap tidak syah sholatnya. Misalnya tidak sengaja sholat sebelum waktu, nanti akan disebutkan, tetap batal sholatnya. Walaupun kamu tidak tahu itu belum masuk waktu. Walaupun dugaan kamu sudah masuk waktu, tapi ternyata belum masuk waktu, maka tetap batal sholatnya. Karena dalam masalah syarat syah sholat tidak ditolerir yang namanya lupa, tidak tahu dan seterusnya, enggak. Tapi kalau rukun ditolerir, jelas ya, ditolerir kalau dia lupa atau tidak tahu. Ya, wallahu alam bishawab. Ini perbedaan antara syarat dengan rukun. Perbedaan yang kedua sudah kita sebut tadi ya, yaitu letaknya. Kalau syarat sebelum sholat, kalau rukun di dalam sholat. Ada perbedaan yang ketiga antara syarat dengan rukun. Kalau rukun itu dikerjakan di dalam sholat hanya sekali, itu pun diulang-ulang. Tapi kalau syarat itu harus dari awal sholat sampai salam harus ada. Contoh rukun sholat misalnya Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah dibaca dari awal sampai akhir? Tidak, hanya dibaca ketika berdiri. Itu rukun namanya. Karena hanya dilakukan pada keadaan tertentu. Tapi kalau syarat itu harus dijaga dari awal sampai akhir. Misalnya tidak boleh berhadas. Ya, sejak takbir sampai salam wudunya tidak boleh batal. Kapan batal? Di rakaat terakhir, biar tinggal salam batal, ya batal sholatnya. Karena syarat itu dipersyaratkan harus apa? Terjaga dari awal, dari takbir sampai salam. Kalau rukun tidak. Ini perbedaan antara syarat dengan rukun. Qala rahimahullah syurutu sihhatis shalah 15. Syarat syah salat ada 15. Syarat syah salat ada 15. Baik, ini syarat syah salat. Syarat wajib salat sudah pernah kita bahas ya. Apa syarat wajib salat kemarin?
Syarat wajib salat: Islam, balik, akil, bulughud dakwah sampai dakwah Islam kepadanya, dan salamatul hawas, yakni punya pendengaran atau penglihatan, salah satunya. Kapan ada orang terlahir buta dan tuli, tidak wajib salat. Terlahir buta dan tuli maka tidak wajib salat. Bagaimana caranya dia belajar salat kalau dia buta dan tuli? Maka tidak diwajibkan dia salat kalau dia lahir dalam keadaan buta dan tuli. Tapi kalau misalnya dia sempat melihat atau mendengar, tiba-tiba kecelakaan, hilang, ini tetap wajib salat dia. Ya kan? Tetap wajib salat. Kata beliau rahimahullah, syarat syah salat ada 15. Yang pertama Islam. Maka orang kafir tidak syah salatnya dan juga tidak wajib salat. Baik kafirnya kafir asli maupun kafirnya kafir murtad, tidak syah salatnya. Bedanya, orang kafir asli, yakni aslinya orang kafir memang lahir gitu. Kalau dia masuk Islam, maka tidak wajib mengqadha salat yang ditinggalkan ketika kafir. Sementara orang murtad wajib mengqadha salat yang ditinggalkan ketika murtad. Misalnya dia asalnya muslim, terus dia murtad 1 tahun, baru masuk agama Islam, maka dia wajib mengqadha semua salat wajib selama setahun. Ketika dia murtad itu wajib, sebagai hukuman kepadanya, karena dia murtad. Jelas ya? Sebenarnya bukan sekedar hukuman, memang dalil menetapkan mereka wajib salat. Jelas ya? Nah, maka orang murtad wajib mengqadha. Dan ini sama seperti orang yang meninggalkan salat karena sengaja, malas-malasan, sebelum taubat dia tinggalkan salat, dia wajib mengqadha salatnya ketika dia taubat. Jelas ya? Karena salat adalah utang kepada Allah, ya tidak bisa gugur hanya dengan taubat, harus dibayar. 6. Syarat sah salat yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Anak sudah mencapai usia mumayyiz. Anak dikatakan mumayyiz kalau terkumpul padanya 3 sifat, baru dikatakan mumayyiz. Yang pertama apa? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Jadi cebok dari buang air besar maksudnya. Jadi kapan anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, sudah syah salatnya. Tidak wajib salat, belum wajib salat karena belum balik, ya kan? Cuman kalau anak itu salat sudah syah. Kalau dia belum mumayyiz, maka tidak syah salat. Makanya juga tidak usah diburu-buru anak-anak kecil yang belum balik. Ya. Udah sudah ayo pergi di dondor misalnya. Anak kecil juga dia salat tidak sah salatnya. Lah sampai sini, walaupun dia salat tidak sah salatnya. Jadi tidak ada yang perlu diburu-burui kalau dia belum mumayyiz, masih kecil misalnya. Kadang-kadang orang tuanya ketinggalan salat hanya gara-gara urusi anaknya yang belum mumayyiz. Ini kan salah. Kalau memang terlambat, tinggalin saja di rumah. Orang tidak wajib salat juga. Kalaupun salat juga tidak syah kalau dia belum mumayyiz. Baik. Jadi anak yang syah salatnya adalah anak yang mumayyiz, walaupun belum berumur 7 tahun. Karena kadang ada anak lebih cepat berkembang nalarnya, lebih cepat usia tamyiznya. Kadang ada anak 5 tahun sudah bisa cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Ini sudah syah salatnya. Sudah disunnahkan bagi dia salat sunnah, tapi belum wajib. Karena salat nanti wajib kalau balik. Kalau sudah balik. Maka mumayyiz syah salatnya namun belum wajib. Kapan dia balik, maka tidak wajib mengqadha salat yang dia tinggalkan ketika mumayyiz. Namanya juga belum wajib salat. Walaupun sunnah salat bagi dia, tapi kalau ditinggalkan juga tidak ada masalah. Maksudnya tidak berdosa maksudnya. Ya, cuman sudah berlalu ya masalah orang tua wajib apa? Wajib menyuruh anaknya untuk salat. Kapan wajib disuruh salat? Kalau terkumpul 2 syarat. Yang pertama mumayyiz dan umur 7 tahun. Kalau dia mumayyiz tapi masih 6 tahun, tidak wajib disuruh salat. Tidak wajib. Sunnah disuruh salat. Jelas ya? Jadi nanti wajib disuruh salat, wajib kalau berkumpul 2 syarat. Umur 7 tahun dan mumayyiz. Kalau dia mumayyiz sebelum 7 tahun, belum wajib disuruh. Sunnah disuruh. Jelas? Kapan wajib dipukul?
kalau sudah mumayyiz dan 10 tahun. Baik, sudah berlalu pembahasan ini. Kalau anak balik, maka dia tidak wajib mengqadha salat yang ditinggalkan ketika mumayyiz. Walaupun disunnahkan, tapi tidak wajib. Disunnahkan mengqadha, tapi tidak wajib. Syarat yang ketiga, dukhul waqt, yakni al-ilmu bidukhul waqt. Ini perhatikan ibaratnya oleh beliau. Yang dimaksud dengan masuk waktu, yakni orang yang sholat harus tahu waktu sudah masuk. Baik tahunya atas dasar yakin atau dugaan besar. Atau dugaan apa? Dugaan besar. Masuk waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka harus masuk waktu. Sudah dibahas kemarin waktu-waktu sholat. Kapan waktu zuhur masuk ila akhirih, sampai sholat subuh. Baik. Maka syarat syahnya sholat adalah kalau si orang yang sholat sudah tahu bahwa sholat sudah masuk. Ingat, dia orang yang sholat, bukan orang lain. Dianya orang yang sholat harus tahu bahwa sholat sudah masuk. Apa ketahuinya secara yakin karena dia lihat matahari secara langsung, dia lihat matahari tenggelam secara langsung, dia lihat terbit fajar secara langsung, yakin dia, atau dugaan besar. Cukup dugaan besar. Jelas? Dugaan besar. Kalau ada orang yang belum dugaan besar, masih ragu-ragu, terbit tidak terbit, sudah masuk atau belum, masih ragu-ragu, belum dugaan besar. Jelas? Belum yakin dia, belum dugaan besar masuk sholat, dia sholat, misalnya sholat zuhur. Ini sudah masuk waktu atau belum? Ragu-ragu dia. Dia sholat dengan niat sholat zuhur. Paham? Maka di sini dia berdosa. Jelas sampai sini? Kenapa dia berdosa? Karena dia melakukan hal yang tidak disyariatkan. Dia jelas-jelas sebelum apa? Belum masuk waktu dia pergi sholat. Dengannya sholat zuhur. Karena sholat sebelum waktu dosanya sama seperti sholat setelah habisnya waktu, sama saja. Karena penetapan waktu ini kitaban artinya apa? Wajib. Kutiba alaikumusiyam, kitaban mauquta, kewajiban yang ditetapkan waktunya. Maka sebagaimana berdosa kalau sholat setelah habis waktu, juga berdosa kalau sholat sebelum masuk waktu. Misalnya 3:30 ya, sekedar contoh saja, 3:30. Dia ragu-ragu, sudah masuk asar atau belum. Tidak ada juga dugaan besar, tidak ada yakin. Sudah, saya sholat asar saja. Jelas? Maka di sini dia berdosa. Walaupun ternyata sudah masuk betulan. Perhatikan, walaupun ternyata sudah masuk betulan, tapi kan dia tidak tahu kalau sudah masuk. Paham? Dia tidak yakin, tidak dugaan besar, dia ragu-ragu. Dia sholat asar 3:30, misalnya, sekedar contoh saja, 3:30. Ternyata setelah selesai sholat dibilang, kamu sholat jam berapa? 3:30. Oh, sudah masuk waktu itu. Tetap tidak syah sholatnya. Tetap tidak syah sholatnya. Kenapa? Karena dia tadi sholat asar dalam keadaan apa? Belum tahu waktu sholat sudah masuk. Tidak yakin, tidak dugaan besar. Maka perhatikan di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keyakinan si i'tiqad al-fa'il, keyakinan pelaku apa. Yang kedua, kenyataan sebenarnya apa. Jadi orang nanti syah sholatnya kalau menurut keyakinan dia sholat sudah masuk dan kenyataan sebenarnya sudah masuk. Harus dua-duanya terkumpul. Saya ulangi, nanti syah sholatnya kalau dia menurut keyakinan dia sholat sudah masuk dan kenyataan sebenarnya juga sudah masuk. Kalau tidak terkumpul dua-duanya, tidak syah sholatnya. Contoh, kenyataan sebenarnya sudah masuk waktu, tapi dia belum tahu kalau masuk waktu, dia sholat. Maka apa hukum sholatnya? Tidak syah, walaupun kenyataan sebenarnya sudah masuk. Misalnya dia ragu-ragu, ini subuh jam berapa ya? Misalnya, dia tidak tahu. Akhirnya dia sholat subuh 4:30. Dalam keadaan tidak ada dugaan besar sudah masuk waktu. Dia duga-duga saja, saya sholat subuh saya 4:30. Paham? Setelah itu paginya ketemu orang, tanya jam berapa sholat subuh? Jam 4:29. Berarti sudah masuk subuh. Jelas? Berarti menurut kenyataan sebenarnya
menurut kenyataan sebenarnya dia sholat subuh di dalam waktu, tapi dia belum meyakini masuk waktu, maka sholat subuhnya tidak syah. Jelas? Karena menurut keyakinan dia belum, walaupun kenyataannya masuk. Atau sebaliknya, menurut keyakinan dia sudah masuk, tapi kenyataannya tidak. Dia sholat subuh 4:30. Dia kira-kira mencari penanda-penanda, tidak yakin dia, tapi dugaan besar, dan boleh beramal dengan dugaan besar. Maka selalu saya katakan dugaan besar. Akhirnya dia bilang, dugaan besar saya subuh sudah masuk. Dia takbiratul ihram 4:30, 4:30. Allahu Akbar. Besok paginya ketemu orang, jam berapa subuh? Jam 4:31. Nah, berarti kamu takbir sebelum subuh, sholatnya tidak syah. Jelas? Walaupun keyakinan kamu sudah masuk, tapi kenyataan sebenarnya belum masuk, maka tidak syah. Sama seperti tadi, kenyataan sebenarnya sudah masuk, tapi keyakinan dia belum masuk, maka juga tidak syah. Maka kata para fuqaha, al-ibratu ya bima fi nafsil amr wa i'tiqadil fa'il. Dalam bab ibadah, perhatikan ini kaidah penting. Dalam bab ibadah, yang jadi patokan hukum adalah kenyataan sebenarnya dan keyakinan pelaku, bukan salah satunya. Paham? Dalam bab ibadah, yang dijadikan patokan hukum adalah kenyataan sebenarnya dan keyakinan pelaku. Kapan menurut kenyataan sebenarnya syah, tapi keyakinan pelaku tidak syah? Tidak syah. Atau sebaliknya, keyakinan pelaku sudah syah, tapi kenyataan sebenarnya tidak, maka juga tidak syah. Harus terkumpul dua-duanya. Beda dengan bab muamalah. Afwan, tolong air putih. Ya, air. Ya, itu. Ya. Ada aja. Ada. Minumnya saja. Saya pakai pengganjal masalah ini. Syukran. Beda kalau dalam bab muamalah. Dalam bab muamalah, yang jadi patokan adalah kenyataan sebenarnya. Paham? Bukan keyakinan pelaku. Jadi biar kamu yakini jual beli syah, tapi kalau kenyataan sebenarnya tidak syah, walaupun kamu yakini syah. Ada orang masuk di rumahnya tetangganya, dia curi setrikanya tetangganya, ya, masuk ke rumah tetangga, keyakinan dia mencuri, dia curi setrikanya tetangganya. Setelah dia curi, dia pulang ke rumahnya, dia lihat, kayaknya ini setrika saya yang dia pinjam dulu tahun lalu tidak kembali, belum dipulangkan memang. Baik, maka di sini apakah dia dihukum mencuri atau tidak? Jawabannya tidak. Walaupun menurut keyakinan dia mencuri, tapi kenyataan sebenarnya apa? Tidak mencuri. Karena dalam bab muamalah, yang dijadikan patokan adalah kenyataan sebenarnya, bukan keyakinan dia, bukan keyakinan pelaku. Paham? Tapi kalau dalam bab ibadah, harus dua-duanya. Harus syah menurut keyakinan pelaku, dan harus syah menurut kenyataan sebenarnya. Baik. Sudah ya? Jadi misalnya begini, kalau ada orang sudah kira-kira ini kayaknya subuh sudah masuk ini, dugaan besar. Ingat, kapan dia sholat subuh dan belum dugaan besar, berdosa. Paham sampai sini? Berdosa. Sekarang dugaan besar dia ini kayaknya sudah masuk sholat subuh, akhirnya dia sholat subuh. Jelas? Niatnya sholat subuh, dugaan besar dia. Setelah itu besok paginya ternyata ketahuan dia sholat subuh sebelum masuk waktu. Berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Ini pikirannya bukan ngambang semua. Dia dugaan besar dia sholat subuh sudah masuk. Jelas ya? Akhirnya dia sholat subuh. Pagi-paginya dia baru tahu ternyata dia sholat subuh belum masuk waktu. Berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Dugaan besar sudah masuk waktu. Boleh beramal dengan dugaan besar. Yang berdosa itu kalau tidak dugaan besar 50-50, ya, itu berdosa. Taib, sholat subuhnya apa? Dia tidak berdosa. Taib, status subuhnya syah atau tidak syah? Batal? Dihitung apa? Kodok. Kata para ulama begini, untuk sholat subuhnya dilihat dulu. Kalau dia pernah punya tunggakan sholat subuh biar 5 tahun lalu, ya, maka sholat subuh itu sebagai kodok. Tetap syah sholat subuh, tapi bukan sholat subuh untuk hari itu. Sholat subuh untuk kodoknya yang dia tinggalkan sholat subuh 5 tahun lalu misalnya. Paham? Jadi tidak langsung otomatis batal. Paham sampai sini?
Jadi sholat subuh yang terlanjur dia kerjakan sebelum masuk waktu, kalau dugaan besar maka dia tidak berdosa. Tapi status sholat subuhnya kita bilang apa? Kalau dia pernah punya tunggakan sholat subuh walaupun 10 tahun lalu, maka ini otomatis menutupi sholat subuh tersebut. Jadi tidak batal ini sholat subuh. Tapi sholat subuhnya bukan untuk hari itu, tapi untuk yang 10 tahun lalu itu. Ini tinggalkan. Paham? Kalau misalnya dia tidak pernah punya tunggakan sholat subuh, maka itu dijadikan lari ke sholat sunnah mutlak. Ya tetap syah, tapi hitungannya sholat sunnah mutlak. Paham? Jadi yang dibahas di sini masalah berdosa tidak berdosanya itu saja. Kalau ada orang masih 50-50, 50-50, ini sholat zuhur sudah masuk atau belum? Akhirnya dia takbiratul ihram sholat zuhur. Setelah selesai dia baru tahu bahwa ternyata sholat zuhur belum masuk. Pas dia takbir belum masuk sholat zuhur. Berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Berdosa karena masih 50-50, bukan dugaan besar. Paham? Dia berdosa. Terbalik. Dia berdosa. Adapun hukum sholat zuhurnya sama kayak tadi. Kalau dia pernah punya tunggakan sholat zuhur, maka sholat zuhur ini untuk menutupi yang itu, kodok. Kalian sampai sini? Tapi kalau tidak ada, maka sholat zuhurnya dihukumi sholat sunnah mutlak. Paham? Ya. Jadi tidak langsung, oh karena berdosa otomatis tidak ada gunanya. Tidak, tetap ada gunanya. Imma dia sebagai kodok untuk sholat yang pernah ditinggalkan, yang sejenis ya, yang sejenis, atau jadinya sholat sunnah mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang bagaimana cara mengetahui waktu sholat sudah masuk? Ada beberapa tingkatan disebutkan oleh para fuqaha. Tingkatan yang paling pertama, tingkatan pertama adalah melihat secara langsung. Jelas? Lihat secara langsung. Saya lihat sendiri matahari tenggelam, sayanya orang yang mau sholat maksudnya. Saya ngukur sendiri bayangan matahari, saya lihat gitu ya, saya jadikan tanda. Ini berarti sampai dalam taraf yakin. Yakin waktu sholat sudah masuk. Kenapa? Dia lihat sendiri. Dia lihat fajar muncul, dia lihat matahari tenggelam, dia lihat misalnya syafaq merah hilang, masuk sholat isya. Ini tingkatan yang pertama. Dia bisa tahu sendiri. Atau dia tidak lihat tapi dapat pengabaran dari orang yang yakin, yang lihat. Ya. Ada temannya yang tinggal di pantai, dia telepon tanya, kamu lihat nggak? Lihat, sudah tenggelam. Ini juga sama derajatnya seperti ya yakin. Ini mendapatkan kabar dari orang yang menyaksikan, yang yakin akan tanda sholat, masuk sholat. Jelas? Ini tingkatan pertama ini. Perhatikan. Tingkatan pertama adalah dianya yang yakin karena melihat langsung, atau mendapatkan kabar dari orang yang yakin, yakni orang yang melihat langsung. Paham? Tingkatan pertama. Tingkatan kedua, ya. Tingkatan kedua adalah dugaan besar. Dia tidak melihat secara langsung, tapi dia memperkirakan, menduga dengan dugaan besar. Ya, menduga dengan dugaan besar bahwa waktu sholat sudah masuk. Semisal dengan dugaan besar ini, kalau di zaman sekarang ini waktu sholat di HP. Jelas? Waktu sholat di HP ini posisinya kalau akurat dia masuk ke derajat yang pertama, yakin. Kalau misalnya ada missnya sedikit, faktor errornya, setidaknya dia di dugaan besar. Paham? Waktu sholat di aplikasi sekarang itu bisa dimasukkan di kategori kedua, dugaan besar. Jelas? Termasuk juga dengannya jadwal sholat sepanjang masa itu yang di masjid-masjid yang dibuat setahun, itu termasuk dalam kategori dugaan besar. Jelas? Karena itu dibuat dengan hitungan hisab yang jelas akurat. Jelas sampai sini? Ya. Hanya karena ada dalil dalam Quran dan hadis yang melarang menghitung bulan, makanya kita tidak pakai hisab dalam menentukan bulan. Tapi tidak ada dalil yang melarang hisab dalam menentukan waktu sholat. Dalil. Jelas sampai sini? Karena hisab itu sifatnya bisa dikatakan masuk dalam ilmu pasti. Ya, karena jelas sunnatullah kan perjalanan matahari bulan itu sudah tertentu. Tidak, memang sih kalau Allah mampu tiba-tiba matahari langsung lompat sini bisa, tapi kan sunnatullah berjalan teratur sehingga bisa diprediksi. Kan begitu.
Sebagaimana mereka mengatakan dalam 2 kali dalam setahun matahari tepat di atas Ka'bah. Ya. Dari mana mereka tahu? Dari hisab. Nah, jadi hanya karena ada hadis yang melarang menggunakan hisab dalam penentuan masuknya bulan Ramadan, maka dia tidak digunakan. Tapi dalam sholat tidak ada larangan. Dan merupakan masyaqqah, kesulitan yang besar kalau tiap waktu sholat ngukur, kan repot. Padahal matahari begitu-begitu aja putarannya. Jelas ya? Berarti bisa dibuatkan rumusnya ceritanya. Itulah yang waktu sholat. Karena itulah jadwal waktu sholat sepanjang masa termasuk zon, dugaan besar setidaknya. Kalaupun ada faktor errornya ya kecil. Ya, ala khilaf dalam sholat subuh ya. Ya, karena katanya beda 10 menit, 8 menit ya. Intinya seperti itulah. Tergantung imma di tingkatan pertama atau tingkatan kedua ya. Yakin atau dugaan besar. Tingkatan yang ketiga adalah ijtihad. Kalau dia tidak yakin, dia juga tidak bisa punya dugaan besar, ya ijtihad kira-kira. Mengira. Jelas ya? Ijtihad misalnya begini. Saya punya kebiasaan setelah sholat zuhur saya baca Quran, itu saya bisa selesai 3 juz baru masuk asar misalnya ya, sekitar atau 5 juz misalnya masuk asar misalnya dengan bacaan yang tartil misalnya. Kebiasaannya begitu. Suatu ketika dia di penjara zaman dulu ya, atau misalnya di hutan, pas sholat zuhur masuk masih kelihatan mataharinya, paham? Kelihatan matahari. Dia tidak punya perangkat lain untuk menentukan waktu sholat, matahari tok. Ketika matahari tergelincir, dia langsung sholat subuh. Setelah itu hilang. Jelas ya? Dia tidak tahu kapan asar masuk. Maka setelah sholat zuhur dia baca Quran. Baca Quran sampai 5 juz. Setelah 5 juz langsung dia sholat asar. Karena biasanya sudah masuk asar kalau begitu. Itu namanya apa? Ijtihad dengan penanda. Contoh lain, ijtihad dengan mendengar suara hewan seperti kokokan ayam. Yes? Tapi syaratnya kata para ulama, ini bukan hanya berlaku untuk ayam jantan, berlaku untuk hewan apapun, hewan manapun. Dengan syarat ini hewan sudah mujarrab, sudah dibuktikan berulang-ulang kali dia berkokok ketika masuknya waktu. Ayam, angsa dan semacamnya lah. Misalnya ini hewan punya kebiasaan berkokok jam 5 atau jam setengah 5 pas azan subuh, berapa kali dilihat ini berulang, dia seperti itu. Maka suatu ketika dia tidak tahu jam berapa, dia dengar suara kokokan ayam, masuk subuh. Itu boleh dijadikan sebagai tempat alat untuk berijtihad. Paham? Atau ini angsa setiap misalnya tengah hari ketika matahari tergelincir selalu teriak. Satu hari mendung di atas, tidak kelihatan matahari sudah pindah ke barat atau belum, ini angsa teriak. Ini berarti sudah masuk zuhur. Paham? Jadi hewan apapun intinya harus mujarrab dulu. Diamati beberapa kali, selalu tepat dengan awal waktu sholat, ya sudah. Taib, wallahu alam bissawab. Walaupun tentu saya kalau seperti ini ya, kalau dia mundurkan sedikit dari awal waktu supaya sampai yakin, itu lebih bagus lagi. Tapi ini kan kita berbicara masalah menentukan masuknya waktu. Taib, ini selesai syarat syah salat yang ketiga, yakni masuknya waktu. Ya. Berikutnya wal ilmu bi fardhiyatiha. Syarat syah salat yang keempat, dia harus yakin, dia harus tahu bahwa salat yang dikerjakan itu wajib. Yakni salat wajib tentunya, salat 5 waktu ini maksudnya. Kalau ada orang salat zuhur dalam keadaan tidak meyakini zuhur itu wajib, ya tidak syah. Ya kan? Tidak syah salat zuhurnya. Ada orang salat subuh dalam keadaan tidak meyakini salat subuh itu wajib, ya tidak syah salat subuhnya. Atau dia ragu-ragu, ini wajib atau tidak ya salat asar, tidak syah salat asarnya. Jadi harus yakin, dia yakin bahwa salat yang dikerjakan itu, jadi yang 5 waktu maksudnya, adalah salat wajib. Berikutnya, wa alla ya'taqida fardhan min furudhiha sunnah. Tidak boleh dia meyakini rukun tertentu sebagai sunnah. Ya, ini agak ada beberapa tafsir sebenarnya, ada tafsilat, ada beberapa halat di kalangan fuqaha. Saya tidak mau bingungkan antum dengan itu. Saya langsung sebutkan kesimpulan saja. Kalau ada orang sholat
Sholat zuhur misalnya, dalam keadaan meyakini sujud itu sunnah, dia bilang sujud itu sunnah, yang lainnya wajib kecuali sujud hukumnya sunnah, maka tidak sah sholatnya. Kapan dia menentukan rukun tertentu, disebutkan ini rukunnya, dia yakini ini rukunnya dan itu hukumnya sunnah, maka tidak sah sholatnya. Jelas ya? Misalnya dia sholat dalam keadaan dia meyakini ruku itu sunnah, ruku, maka ini hukumnya apa? Tidak sah sholatnya. Karena ruku ijma, sepakat ulama itu apa? Wajib. Kapan dia meyakini ruku itu sunnah, tidak sah sholatnya. Apalagi kalau dia mengatakan sholat 5 waktu wajib, tapi gerakannya di dalamnya semuanya sunnah, ini batal sholatnya, tidak sah. Dari awal sholatnya tidak sah. Jadi kapan dia meyakini semua gerakan sholat sunnah, maka tidak sah. Atau dia meyakini rukun tertentu sunnah, ini juga tidak sah. Jelas? Tapi kalau dia meyakini semua gerakan sholat wajib, dari takbir sampai salam wajib semua, maka ini syah sholatnya, gak ada masalah. Kalau dia yakini semuanya wajib. Atau dia bilang, saya taunya sholat 5 waktu wajib, saya taunya di dalam sholat itu ada gerakan yang wajib, ada gerakan yang sunnah, tapi saya tidak tahu yang mana yang wajib, mana yang sunnah. Ini juga syah. Paham? Jadi ada dua keadaan syah, ada dua keadaan tidak syah. Kapan sholatnya syah? Kalau dia meyakini semua gerakan sholat wajib, dari awal sampai akhir wajib semua, dari yang sunnah, ini sholatnya syah. Atau dia mengatakan, saya tahu gerakan sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi saya tidak bisa bedakan yang mana wajib, mana sunnah. Saya tahunya ada yang wajib, ada yang sunnah, maka ini juga sholatnya syah. Dua keadaan tidak syah. Yang pertama, kalau dia meyakini semua gerakan sholat sunnah, dari takbir sampai salam sunnah semua, ini tidak syah. Yang kedua tidak syah, kalau dia menyatakan rukun tertentu dalam sholat, dia katakan sunnah, rukun tertentu, dia katakan ruku sunnah, keyakinannya ya, sujud sunnah, keyakinan dia, salah satunya saja, maka sholatnya tidak syah. Kenapa ini tidak syah? Karena ini terkait dengan niat. Ketika dia meyakini ruku itu sunnah, berarti gambaran dia tentang sholat bermasalah. Tasawur tentang sholat salah, otomatis niatnya juga salah. Karena nanti kita akan terangkan, karena diterangkan oleh para ulama bahwa di antara syarat syahnya niat sholat adalah apa? Al-ilmu bil manwi, mengetahui ibadah yang mau dikerjakan. Nah, kalau dia yakini semua gerakan sholat sunnah, ini salah amalannya, salah keyakinannya dari awal, sehingga mempengaruhi keabsahan niatnya. Kalau dia yakini ruku itu sunnah, itu juga mempengaruhi niatnya dan mempengaruhi sholatnya. Jelas ya? Tapi kalau dia mengatakan semua gerakan dalam sholat wajib, nggak ada masalah. Kenapa? Yang wajib dia yakini wajib, yang sunnah dia yakini wajib, tidak berpengaruh, tidak merusak niat. Karena asalnya kan disyariatkan. Ketika dia katakan ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi saya tidak bisa bedakan, ini nggak ada masalah juga, uzur. Terkhusus bagi orang yang tidak paham, belum belajar. Baik. Maka syarat syah salat yang kelima adalah dia tidak boleh meyakini rukun tertentu sebagai sunnah, dan atau tidak boleh meyakini semua gerakan salat semua amalan salat sunnah, tidak boleh diyakini. Baik. Wallahu alam bisawab. Sudah azan? Belum? Dikit lagi. Sudah? Ayo.
Baik, ada pertanyaan di sini? Betul. Ada pertanyaan? Ya, dari sesuatu yang salat subuh belum masuk waktunya. Nanti di jam 5 diberitahu bahwa salat subuh tadi belum masuk. Kapan dia? Pada saat itu juga di jam 7 atau? Kalau dia membangun sholat subuhnya di atas dugaan besar, dugaan besar, kan tadi bedanya. Kalau dugaan besar tidak berdosa. Tapi kalau ragu-ragu berdosa. Tapi sekarang jam 7 dia baru tahu bahwa ternyata belum masuk tadi subuh. Dia wajib saat itu atau boleh diundur salat subuhnya? Yani kodoknya. Jawabannya kalau dia berdosa dia wajib kodok saat itu juga. Yani kalau tidak sampai dugaan besar. Tapi kalau dia dugaan besar salat subuh ternyata belum masuk, maka wajib kodok, tapi kewajiban kodoknya bisa diundur. Tidak mesti saat itu. Iya. Jadi tergantung. Semua bentuk kodok dalam ibadah itu, kodok puasa, kodok zakat, kodok sholat, semua itu apakah kodoknya harus saat itu juga ataukah boleh diundur, tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya itu dosa, maka harus saat itu juga, tidak boleh diundur. Tapi kalau penyebabnya bukan dosa, kayak tadi sudah dugaan besar atau lupa atau ketiduran, ya, maka boleh diundur kodoknya, tidak harus saat itu juga. Itu kaidah umumnya. Nah.
Sholat asar ke Ini kan selalu sering ah, tahu misalnya dia salat setelah dia tahu berarti dia kemudian dia ubah niatnya salat subuhnya menjadi salat subuh. tidak, itu berubahnya otomatis. Karena begini, meniatkan qadaan atau adaan dalam sholat tidak wajib. Jelas ya? Misalnya begini, jadi kan kita sudah sebutkan di pembahasan niat. Yang wajib diniatkan dalam sholat wajib kan 3 ya. Sholat fardu, sholat apa? Duhur, asar, tentukan, ya kan? Nah, masalah qada atau ada itu tidak wajib, sunnah saja. Makanya kalau kita sholat ada, kita sholat qada tapi tidak diniatkan qada tetap sah. Makanya saya katakan tadi, itu otomatis berubah jadi sholat qada kalau dia punya tunggakan yang sama. Karena walaupun dia tidak niatkan sebagai qadaan, itu otomatis qada untuk sholat yang ditinggalkan. Paham? Makanya begini, kalau ada Ibnu Hajar sebutkan kasus, bagaimana kalau ada orang selama 3 tahun berturut-turut sholat subuh sebelum waktu. Paham? Karena dia mengira selama ini jamnya terlalu cepat, jam di rumah atau jam di masjidnya terlalu cepat. Kayak sekarang biasanya ada timer mati lampu berundur. Jadinya misalnya anggaplah ada orang selama 3 tahun berturut-turut sholat subuh sebelum waktu. Pas masuk tahun keempat, hari pertama tahun keempat dia baru tahu, wah ternyata selama 3 tahun ini saya sholat sebelum waktu. Taib. Berapa sholat subuh yang wajib dia kerjakan? Dia qada. Dia wajib qada semua sholat subuh yang 3 tahun? Jawabannya tidak. Dia cukup sholat subuh 1 kali untuk mengqada hari kemarin saja. Hari kemarin saja dia qada. Kenapa? Karena selama 3 tahun itu hari yang ini mengqada hari sebelumnya, hari yang ini mengqada hari sebelumnya. Paham maksudnya? Paham tak? Iya, misalnya 30 hari, anggap sudah 3 tahun. 30 hari nih, ada orang 30 hari atau 10 hari saja. 10 hari ada orang sholat subuh sebelum waktu. Hari ke-11 dia baru tahu, ternyata 10 hari terakhir saya sholat sebelum waktu. Maka hari kedua mengqada hari pertama, hari ketiga mengqada hari kedua, dan demikian seterusnya. Berarti dia tinggal tambah sholat 1 hari untuk mengqada hari ke-10, itu saja. Jadi walaupun dia tidak niatkan qada, otomatis jadi qada. Gitu. Karena tidak wajib meniatkan qadaan pada sholat qada. Waktu sholat Yang ketiga yang menjadi sunnah. Apakah dia bisa merasakan perbedaan juga? sholat wajib menjadi sholat sunnah? Oh iya, enggak. Jadi tergantung. Makanya saya katakan yang disepakati. Nih, kalau misalnya ada yang bilang, ada yang meyakini Al-Fatihah rukun pada sholat jahriyah misalnya, sunnah pada sholat jahriyah bagi makmum, ya itu tidak ada masalah karena memang ada pendapat. Makanya saya katakan tadi contoh, saya kasih contoh yang disepakati, ruku, ya misalnya. Baik. Yang lain? Itu yang kalau azannya suatu masjid itu dia cepat 15 menit 20 menit daripada live. Kita ingin memang terlalu cepat, tapi timer beda di kamar, beda azan iqamah itu lama sehingga dia sudah masuk ke sholat. Iya. Cepat itu azannya gimana? Ya tentu saja azan yang dilakukan sebelum masuk waktu tidak syah. Karena syarat syah azan setelah masuk waktu. Masalah sholatnya yang penting takbiratul ihram Allahu Akbar itu sudah di dalam waktu. Yang penting itu patokannya. Cuman mainnya nanti ke sholat qobliyah. Karena qobliyah kan harus setelah masuk waktu. Kalau setelah azan dia langsung sholat qobliyah padahal ini azan terlalu cepat, berarti tidak terhitung qobliyah, terhitung sholat sunnah mutlak. Gitu ya? Ya tentu saja itu tanggung jawab pengurus masjid. Makanya di antara kewajiban nadhir, penunggu masjid yang diwakafkan padanya masjid adalah menunjuk muazzin yang kompeten. Makanya ada syarat-syarat muazzin juga, para fuqaha sebutkan. Syarat-syarat muazzin. Nah, jadi kalau muazzinnya bermasalah yang nunjuk yang berdosa. Iya, dianya juga sih berdosa. Ngapain dia terima pekerjaan kalau dia tidak paham tentang waktu sholat? Karena kan syaratnya harus tahu waktu sholat. Jelas ya? Jadi dianya berdosa, yang nunjuk juga kalau bergampangan asal nunjuk, ya yang ada saja atasan gitu ya misalnya. Nah, ini tidak boleh juga, tidak, dia berdosa. Nah. Bagaimana tentang waktu ini pula maksudnya yang dipasang di digital begitu. Nah, saya perhatikan ada perbedaan yang di sana dan di sini ada beda-beda sekitar 10 menit waktunya.
Iya. Kayak waktu Isa atau subuh. Artinya ya, tidak. Waktu lebih dulu maksudnya yang Iya. istilahnya di sana dia ikuti itu. Bagaimana itu? Ya intinya tadi kembali ke dua hal. Dugaan besar sama keyakinan pelaku sama apa? Kenyataan sebenarnya. Jadi kalau dia sudah yakini satu masjid, ikuti saja. Selama tidak terbukti dugaannya salah, sholatnya syah. Itu aja. Tapi kapan tahun depan dia tahu, oh itu saya salah dulu. Tapi maka dia kodok gitu aja. Tapi tadi caranya tadi itu tinggal yang sholat sebelumnya mengkodok sholat sebelumnya terus. Karena kaidahnya la ibrata bidzanni al bayyinu khat'u. Jadi memang betul boleh beramal dengan dugaan besar, tidak mesti yakin. Boleh beramal dengan dugaan besar. Tapi kapan dugaan besar terbukti salah, maka amalannya juga salah. Tidak syah, gitu. Tidak berdosa, tapi ibadahnya tidak syah. Karena tidak ada patokan hukum pada dugaan besar yang terbukti salah. Sama kayak ada orang makan sahur, dia kira masih belum subuh. Tapi besok paginya ketemu orang, saya tadi malam jam 4 lewat sekian masih makan. Wih, sudah subuh itu. Maka puasanya hari itu tidak syah. Yes? Walaupun keyakinannya belum masuk, tapi kenyataan sebenarnya apa? Sudah masuk subuh, maka puasanya tidak syah. Jelas? Nah, walaupun dia wajib imsak, wajib tidak boleh makan dan minum sepanjangan, tapi puasanya hari itu sudah dianggap tidak syah. Paham? Itu sekedar untuk menghormati Ramadan. Jangan makan, jangan minum, walaupun puasa kamu sudah tidak syah. Gitu. Kenapa? Dia memang tidak berdosa ketika makan minum karena dugaan besar dia belum masuk waktu. Tapi ketika terbukti dugaan besarnya salah, ibadahnya juga salah. Paham tidak syah maksudnya? Walaupun dia tidak berdosa. Gitu. Baik. Cukup? Dalam 1 bulan ternyata dia baru tahu subuhnya ternyata. Ya dia kode 30. Dia kode selama 1 bulan. Kalau selama 1 bulan Ramadan dia patokan itu misalnya. Ternyata jamnya terlalu terlambat misalnya jamnya patokan. Ya berarti dia punya kalah 30 hari. Karena bukan makan karena sengaja. betul, karena dia makan tidak sengaja makanya tidak berdosa. Tapi bukan berarti puasanya syah. Karena kenyataan sebenarnya dia makan setelah subuh. Sebagaimana misalnya makan di tengah hari. Karena lupa. Ya dia kan tidak lupa. Beda. Makan di tengah hari tidak sengaja karena lupa ya tidak batal karena ada juga keterangannya kan begitu. Tapi ini kan masalah dia makan dengan sengaja tidak lupa. Dia cuma kira belum masuk subuh padahal sudah masuk. Jadi ketidaktahuannya hanya menggugurkan dosa tapi tidak menyebabkan puasanya sah. Nah, tergantung keyakinan. Nah, sama kayak ini juga. Dia hari Kamis tapi dipotong Rabu. Ya, dia ikut di kelompok Rabu tapi dia lebarannya Kamis. Ini tidak syah. Kalau dia yakin hari Kamis tidak syah dipotong hari Rabu. Kalau kenyataannya hari Rabu. Ya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau kenyataan sebenarnya hari Rabu dan dia sholat hari Kamis karena keyakinan dia nggak ada masalah. Kenapa? Karena sholat Id, paham ini? Sholat Id terhitung yang dia kerjakan di sholat yang di hari kedua itu dihitung apa? Kodok. Karena kan boleh mengkodok sholat Id di hari kedua kalau memang apa? Hari pertama luput karena uzur. Jadi kalau sama puasa Arafah juga seperti itu. Puasa Arafah. Kalau dia misalnya ya tergantung keyakinannya. Tapi kan begini, kenyataan sebenarnya siapa yang tahu? Enggak, maksudnya begini. Sekarang kita kan tahu di sana lagi wukuf karena informasi. Tapi zaman dahulu dari mana dia tahu di sana sudah wukuf? Oh, enggak, pasti berbeda. Buktinya di zaman antara Nabi di Madinah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam aja berbeda hilalnya. Hah? Jadi pasti berbeda. Pasti ada negeri kaum muslimin orang wukuf di Arafah dia tidak puasa. Karena kabar tidak sampai. Berarti apa? Jadi kan patokan sendiri-sendiri. Apanya? Karena begini, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu liyaumit tasi. Jadi ada kalimat puasalah hari ke-9. Ada puasa hari Arafah. Paham sampai ini?
Yang mengatakan puasa hari 9 patokannya tanggal 9, di negeri kamu bulan 9. Ada hadis yaumut tasi. Adapun penyebutan Arafah min babit taglib, hukum kebanyakannya karena Nabi berada di Madinah, di Mekah, sehingga Arafah. Kan begitu ya? Jadi yang mengatakan puasa Arafah patokannya Arafah karena melihat hadis yang lafaz yaumu Arafah, siamu yaumi Arafah. Yang puasa tanggal 9 patokannya saumu yaumit tasi. Ada penyebutan kata 9 dalam hadis. 9 di sana, di sini belum 9. Misalnya kan begitu. Paham ya? Jadi wijhatun nadharnya dua-duanya jelas. Ya, dua-duanya jelas. Dan sebenarnya tidak ada perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Paham ya? Tidak ada perbedaan karena ini masalah masuknya bulan. Sama-sama pakai hilal. Maka siapa yang membedakan antara Idul Fitri patokannya hilal, Idul Adha patokannya Arafah? Apa perbedaannya? Orang sama-sama masuk bulan. Paham sini? Sama-sama masuk bulan. Dan sepakat para ulama, bulan dalam Islam masuk dengan ru'yatul hilal dari 2 orang, kecuali pada bulan Ramadan cukup 1 orang, atau ikmal, menyempurnakan bulan sebelumnya. Itu aja caranya. Jadi tidak berbeda cara menentukan masuk Ramadan, masuk Syawal, masuk Dzulhijjah. Tidak ada bedanya, tidak ada Arafah patokannya. Ini patokannya adalah ru'yat hilal atau ikmal salasin, itu saja. Tidak ada yang mengkhususkan Dzulhijjah beda sendiri cara penentuannya. Tidak ada. Ini. Nah, kebetulan wukufnya karena di Saudi misalnya tanggal sekian kelihatan hilalnya. Tapi di negerinya, makanya saya katakan kalau di Idul Fitri dia ikuti hilal di negeri, Idul Adha dia ikuti wukuf, itu tanakut, pendapatnya bertentangan, tabrakan. Kok bisa kamu bedakan tolak ukurnya? Padahal sama-sama bulan Hijriah. Dan para ulama sepakat caranya cuma itu, ru'yat, sempurnakan Sya'ban. Tidak ada perbedaan. Itu berlaku di Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Tidak ada bedanya, sama-sama bulan semua. Paham? Kalau bilang Arafah ya karena di sana letaknya orang haji dan hilalnya kelihatan tanggal segitu. Gitu. Paham? Jadi konsisten aja begini. Jadi kalau misalnya di Arafah, di Dzulhijjah, di Idul Adha dia ikuti wukufnya Arafah, nanti Lebaran ikuti juga Saudi, seharusnya begitu konsekuensinya. Paham sampai sini? Harus ikuti juga sana. Jadi komitmen aja, enggak masalah. Kalau dia misalnya Arafah ikuti Arafah, nanti Lebaran Idul Fitri tunggu juga dari Saudi. Jelas sampai sini? Nah, tapi karena kalau beda tolak ukur kayak gitu agak ribet gitu. Tanakut. Dan wallahu alam sepanjang yang saya tahu enggak ada ya ulama yang mengkhususkan Dzulhijjah cara perhitungannya lihat wukuf. Enggak. Karena orang di sana juga patokannya hilal juga. Mereka menentukan wukuf dari mana? Dari hilal. Menyempurnakan Sya'ban sama. Menyempurnakan apa? Dzulqa'dah. Kan sama kan? Bagaimana hadisnya? Larangan melihat larangan melihat menentukan bulan. Larangan dengan apa? Hisab. Yang apa namanya? Nahnu ummatun ummiyah itu. Kami umat yang buta tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Asyahru hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa hakada. Ya kan? 29 atau 30. Dari situ dikatakan tidak membaca dan tidak menghitung. Makanya bulan tidak dihitung masuknya. Gitu. Itu dijadikan ulama. Iya. Sebagai dasar hukum bahwa bolehnya menentukan bulan dengan Hisab. Iya, itu bil ijma'. Ijma', hisab kan datang belakangan. Jadi semua khilaf yang datang setelah ijma' yang akid itu layu tabar. Itu kaidah dalam ushul fikih bahwa kapan sudah terjadi konsensus ulama di satu masa, maka khilaf yang datang setelahnya sama sebelumnya tidak dianggap ada. Dan ijma' yang masyhur dijadikan hisab di zaman sekarang, yang masyhur Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Itu sandaran ulama mutakhirin itu. Kebanyakan Syekh Ahmad Syakir. Dan wafil haqiqah kalau kita sebagian menyebutkan karya tulis beliau secara langsung, beliau itu bukan dalam konteks membenarkan, beliau hanya membawakan pendapat. Ya. Jadi disanggah oleh ulama yang mengatakan bahwa Syekh Ahmad Syakir membolehkan hisab. Ya, ala kulli hal patokannya kalau husnuzonnya yang hari hari Rabu ya mengikuti ru'yat ru'yat global. Nah, itu aja. Jadi ru'yat global atau ru'yat lokal itu aja masalahnya. Dan itu dua-duanya ada salafnya. Kalau hisab enggak. Ini. Jadi makhrajnya yang Lebaran hari Rabu ya ru'yat global dan itu ada salafnya.
Bahkan sebagian bahkan menisbatkan itu pendapat jumhur. Ru'yat global itu pendapat jumhur ulama. Seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.